Halo guys, ini dia BMW X7 dan ini yang CKD. Ini gak akhirnya bener nih, dan udah dari lamanya ada request yang X7. Tapi ini yang X7 yang sudah CKD. Untuk harganya dia turun 113 juta rupiah. Tapi turun 113 juta ada penambah fitur nih. Harganya dia jadi 2 miliar 611 juta rupiah OTR Bandung. Tapi itu di luar PPh ya harganya nih. Jadi harganya masih di luar PPh nih, harga OTR Bandungnya. Untuk unit ada di BMW Tunas Bandung. Untuk kotak marketingnya bisa cek di description. Untuk lampu-lampu sudah BMW Laserat ya kayak gini. Ini sipit kayak gini 2 biji. Posisi lampu senja di atas ini kayak gini. Ini posisi lampu DRL sekaligus lampu senja. Untuk grill sama ya kayak gini. Ini ciri khas BMW. Sudah ada kamera 360 dan yang baru nih dia punya fitur radar alias adaptive cruise control, dan ini cuma di X7 yang CKD. Sekaligus sensor radar ya yang ada di patung kaca tuh kayak gitu. Sini ada corner sensor dia sebanyak 6 biji, 3 kanan 3 kiri ya, 6 biji kayak gini. Velgnya pakai ban 21 inci dan ini gede banget nih profil bannya. Profil bannya dia 285/45R21. Finishingnya kayak gini nih velgnya. Bannya Continental Conti Premium Compact 6 SSR. Bannya 21 inci kayak gini. Dia ada ini ya, footstep yang nyatu kayak gini. Sandy spion warna body. Udah ada kamera 360, window-nya kayak gini chrome. Pilar juga di black outnya hitam glossy, ada roof rail dan sunroof. Sunroofnya juga bukan cuma di depan, nanti di belakang juga ada kok. Nanti kita lihat. Untuk handle di sini mode tarik dia warna body dengan akses marquee. Nah nih, dia juga ada ambient light ya. Sekarang kita lihat ke dalam. Untuk door trim full black ya, kayak gini. Dia kayak gini, full black. Door handle-nya kayak gini, dia aluminium. Di sini central lock. Buat kursi belakang bisa diatur kayak gini. Dan ini buat pengaturan kursi penumpang depan juga bisa diatur dari sini. Ada 2 buah memory seat. Ini buat buka tutup bagasi belakang. Power window posisi ya, dia all auto. Di sini ada window lock. Ini buat buka tutup tirai, electric mirror, electric track dan auto folding. Di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket, dan speakernya juga improvementnya dia udah Bowers and Wilkins. Ini speakernya baru nih. Dan tentunya ada main light. Ini Silverado BMW dan yang ini udah CKD ya, buatan PT Gaya Motor. Joknya udah elektrik, ini pengaturan reclining. Yang ini buat leg support kayak gini. Ini sliding, headrest, dan yang ini tuh buat leg support. Jadi agak unik ya. Kayak gini. Ini buat lumbar support bagian kiri kanan. Ini buat pengaturan itu ya, pengaturan kursi nih, driver. Transmisi di sini matic. Untuk buka kap mesin 2 kali ya. Nih, bisa ditekan 2 kali. Di sini ada laci penyimpanan yang dilapis bahan bludru. Di sini ada brightness, pengaturan headlamp dia sudah auto, terintegrasi saklar fog lamp depan dan belakang. Ini buat lampu parkir, kisi AC kayak gini 2 biji. Untuk bahan dashboard di sini dia soft touch. Kuncinya ada di display key, cuman ini kebetulan kuncinya serap ya kayak gini. Bisa buka bagasi juga dari sini. Sekarang kita coba start up, nyalakan kondisi pintu terbuka. Ini kita injak rem ya. Nah nih. Nah nih, startnya kayak gini. Ini 3000 cc ya. Speedometer sama lah ciri khas BMW kayak gini. Dia juga pengaturan yang lengkap ya. Ada total. Ini buat torsi kayak gini. Kalau digas dia tuh langsung kerasa ya. Tuh dia naik turunnya. Di sini ada grafik. Di sini ada radio, mode berkendara, real time, total. Baik lagi ke yang tadi. Untuk di sini ada odometer, jam, mode berkendara comfort. Ini buat zoom mesin ya. Di kanan sini saklar head wiper dia sudah auto juga. Bisa jatuhin waktu sekaligus ada wiper belakang. Di sini ada pedal shift untuk menekan gigi. Ini tombol audio string switch. Yang di kiri sini saklar ini ya, pedal shift untuk menurunkan gigi. Ini saklar lampu sen dan auto high beam dan MID. Nah, di sini dia udah ada cruise control sekaligus dia udah adaptif.
Jadi cruise controlnya bukan cuma cruise control biasa ya. Nih, dia udah adaptive cruise control. Tapi persyaratan kalau adaptive cruise control mesti nyalain cruise control juga ya. Setir kayak gini, wadahnya 3 palang. Ini airbag yang lengkap ya sampai ke pilar. Pengaturan dia lengkap, dia tilt, teleskopik, dan dia juga sudah elektrik kayak gini. Pengaturan setir ini kayak gini. Setirnya dia udah dijahit kulit dan dia juga ada HUD. Nanti kita lihat nih, dia pengaturannya ada di MID. Di sini ada airbag pilar. Untuk di driver dilengkap dengan hand grip. Ini Twitter ya. Di sini sun visor lengkap dengan vanity mirror. Di sini ada lampunya. Di balik sini juga ada card holder. Untuk lampu baca individual LED kayak gini. Dan ini buat buka tutup panoramic sunroof. Jadi panel sunroof ini tuh panjang banget ya sampai belakang. Ini kayak ada ini ya, kayak ada animasi gitu. Yang ini bisa dibuka nih. Tuh. Longgar ya. Nih. Kalau nutupnya kayak gini, dia auto open and close. Nah nih. Di sini ada lampu bagasi. Di sini spion tengah dia sudah auto dimming dan dia frameless. Ini ada mid speaker ya. Bowers and Wilkins. Head unitnya udah iDrive yang terbaru. Dan ini lengkap ya. Ini ada tutup pesan, ini ada media. Nah, ini kita lihat, ini ada radio. Ini kayak gini. Untuk di sini ada radio. Ini kayak gini. Dia juga bisa nih ya, bisa yang tuh kayak gini. Tuh, dia bisa dikecilin, dikerasin. Terus di sini ada home, komunikasi lengkap ya. Ada kontak, navigasi, terus ada car, info berkendara. Ini ada status kendaraan, info berkendara ini lengkap ya. Ada data perjalanan kayak tadi, display sport. Nah nih yang tadi saya sebutin. Ada X off-road karena dia penggerak 4 roda ya. Dan dia juga ada pengaturan air suspension. Air suspension ini bisa diatur juga ya. Nih, ada aliran energi. Ini ada status kendaraan, ada pengaturan, profil pengemudi. Untuk pengaturan dia lengkap ya, ada pengaturan umum, mode pengendara, penerangan luar, fungsi bantuan, display, pintu akses, penerangan interior. Ini ambient light bisa diganti ya. Ini kayak gini. Dan ini kecerahannya bisa diatur sampai paling terang nih. Tuh. Bowers and Wilkins speaker juga dia bisa dimati nyalakan. Temperatur, pemrograman kunci, semua di sini lengkap nih. Untuk aplikasi udah ada aplikasi terinstall. Nah tadi ini navigasi ya kayak gini. Tuh. Dia juga ada kompas. Untuk di sini ada kisi AC 2 biji. AC-nya 5 zone ya. Jadi antara penumpang, driver, penumpang belakang kiri kanan sama di penumpang paling belakang bisa set suhu udara masing-masing. Jadi 5 zone ya, bukan cuma dual zone. Untuk pengaturan semburan dia lengkap dan dia juga masing-masing ya. Jadi bisa set masing-masing. Ini lengkap sampai ke kaca depan tuh front defogger. Untuk rear defogger tuh dia di sini nih. Ini auto climate-nya. Ini temperatur semua di sini. Di sini ada input head unit. Ini ada mode band. Yang di sini tuh ada wireless charging. Ada input USB dan di sini tuh ada cooler ya. Jadi cup holdernya bisa jadi dingin atau nggak panas. Nah nih, jadi kalau misalkan lagi bawa minuman dingin, kita bisa taruh nih biar sampai dingin atau nggak panas. Nah nih, sekaligus dia juga ada power outlet. Penutupnya kayak gini nih, tuh. Ini enggak, transmisinya keren ya. Dia model kayak gini. Gear AT 8 speed dengan mode tektonik. Dan kalau saya mundurkan mobilnya, nah dia udah ada kamera 360 sekaligus dia ada guideline nih. Kalau kita geser setir kiri kayak gini, geser kanan kayak gini, tuh jadi dia ikut setir nih. Terus di sini dia ada tuh kayak gini, kamera kayak gini.
Nah, kalau misalkan kita lagi tutup pintu, nah tuh jangan ngikutin, pintunya juga bakal tutup. Jadi keren nih. Dan dia juga ada prediction lah ya kayak gitu. Nah nih, di sini ada stability control, nih kamera 360-nya, sensor parkir, auto start stop, ini start stop engine-nya kayak gini. Ini ada 5 mode kendaraan nih, ada 4 ya. Ada yang adaptif, ada yang Eco Pro, ada yang comfort sama sport. Nah nih, jadi ada 4 mode kendaraan nih. Di sini dia juga sudah take power brake dan auto hold. Ini buat hill descent control. Kalau ini tuh buat mode X gravel ya, off-road kayak gini. Ada sand, ada rock, sama snow. Tuh. Modenya 4. Kayak gini. Dan ini air suspension. Jadi ini air suspension tuh bisa diatur naik turunnya nih ya. Ini kalau misalkan kita naik 1 kali, tuh. Nanti dia bakal naik sendiri dan dia nanti bakal ini ya, bakal bekerja secara elektrik. Tuh. Ini misalkan lagi naik dia langsung berhenti. Kalau turun dia kayak gini lagi nih. Tuh tinggal dipencet sekali nanti dia bakal berhenti secara otomatis kayak gini. Nih commander head unit semua di sini ya. Ambient light tuh nyambung dia sampai sini dan sampai speaker tuh. Sampai Twitter juga loh. Yang amplasnya kulit kayak gini. Ini nggak bisa diangkat ya. Ini nggak ada laci penyimpanan yang lumayan dalam, sekaligus input USB. Ini ada bahan soft touch di sini. Joknya kulit kayak gini, full black ya. Tuh. Seatbelt di sini rapi, mode fix. Handgrip di sini mode retract. Tuh ada speaker. Sun visor di sini lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Di balik sini ada card holder. Ini airbag sisi penumpang depan. Untuk bahan di sini dia soft touch dan nih speakernya Bowers & Wilkins. Bahkan tadi ya Twitternya tuh ngikutin ambient light juga. Laci di sini soft opening. Dia juga lampunya udah LED dan dilapis bahan bludru. Ini layout dari door trimnya. Sekarang kita lihat dulu ke baris kedua yuk. Nah, ini gak sama ya. Kalau misalkan kita lagi buka pintu, nah nih, dia juga ada peringatannya nih. Jadi nggak ngikutin ya kalau kita buka pintu. Di baris kedua sama kayak di depan, door trimnya ini gede banget ya. Di sini banyak soft touch kulit. Door handle-nya kayak gini aluminium. Ini buat buka power window. Sekaligus dia ada buat buka tutup tirai belakang ya. Nih, dia tirainya elektrik. Jadi ini yang bisa buat ngatur yang kiri, yang kanan juga bisa nih. Jadi yang tirai ini bisa dibuka tutup secara elektrik, bukan manual. Kalau ngebukanya tinggal dipencet. Kalau ini buat lampu baca dan ini buat tirainya nih kayak gini. Buat buka panoramik maksudnya tuh. Bukan buat buka tirai. Di bawah ada speaker yang Bowers & Wilkins, ada cup holder dan door pocket. Ini nggak sama ya, joknya elektrik. Ada pengaturan reclining, sliding, tapi nggak ada gesture ya. Dan ini buat menegakkan kursi dan dia juga silhouette BMW. Duduk di baris kedua, lega lah X7 nih. Sini space-nya ada 5 jari lebih ya. Dan di sisi drivernya ada zipper pocket kayak gini. Begitupun di sisi penumpang sama ya. Dan yang masing-masing ini juga dia ada monitor belakang nih. Masing-masing. Jadi antara driver dan penumpang depan nih bisa ngatur secara otomatis. Jadi ini sesuai selera lah istilahnya tuh. Kayak gini. Di sini ada kisi AC 2 biji. Temperatur dia di belakang bisa individual. Kalau pengaturan arus sampai temperatur enggak ya, dia nyatu. Ini ada input CD, ini ada earphone, ini ada power outlet ya, kayak gini. Untuk di sini ada input USB yang Type C, ada 2 buah cup holder. Ini penggerak 4 roda, tapi ini kalang ya tandemnya sama ini sama cup holder. Serta nilai out dari dashboard dan door trimnya. BMW X7 yang xDrive 40 yang CKD. Jadi lebih murah 113 juta dengan penambahan fitur yang cukup banyak nih.
terutama speaker. Kalau di interior, kalau eksterior tuh ada safety gitu ya. Dan ini nih, kalau di malam hari tuh dia ada ambient light juga ya, kayak gini, ngikutin ambient light yang ada di situ. Di situ ada itu juga ya, ada kisi AC di bagian pilar B. Yang gerebakan di sini moderator makam dengan hook. Ini ada lampu baca nih, dia individual kayak gini. Ada hooknya, tuh Twitter, seat belt di situ tetap ada register ya di baris kedua. Kalau di depan malah fix. Dia captain seat dan masing-masing dia ada armrest nih. Dan di sini dia juga ada armrest nih masing-masing. Dan armrest ini bisa sliding ya, maju mundur. Dan ini bisa diangkat terus dikebawahin. Kalau misalkan lagi nggak pakai armrest nih, tuh. Kalau nggak ininya kayak gini ya, ngebalikinnya nih kayak gini. Tuh, tinggal dimajuin. Nah, bisa sliding. Untuk jok juga isofix. Untuk headroom baris kedua, lega nih, nggak sempit. Ini posisinya kayak gini ya, paling maju. Untuk di sini ada kisi AC kayak gini. Dia kisi AC-nya ngikutin ini ya, ngikutin yang di sini. Yuk, sekarang kita lihat dulu ke kursi belakang sebelum kita coba lihat ke bagasi belakang. Dan aksesnya dia udah elektrik, jadi kita tinggal angkat aja kayak gini. Nah tuh, nanti dia bakal memajukan kursi driver. Baru kursi belakang ini dia bakal melipat secara otomatis, jadi kita nggak perlu ini ya, tinggal kita tahan aja nih. Nah, kalau itu dia langsung terlipat kayak gini. Dan kita coba duduk di baris ketiga. Di baris ketiga, kalau misalkan posisi sliding paling maju sih oke lah. Ini nggak terlalu maju lah, tapi ini masih ada space loh, nggak ngempas. Dan space-nya ada 2 jarian. Untuk di belakang sini dia ada ini lagi ya, pengaturan AC nih kayak gini. Dia pengaturan semuanya individual, ada max AC. Ini udah auto climate juga ya. Jadi AC-nya dia 5 zone, bukan quad zone. Untuk tirai dia bisa ditutup. Nah, di belakang sini dia juga ada. Nah nih, dia buat nutup plafonnya aja. Oh, bukanya kayak gini. Dia udah elektrik. Lampu baca di belakang sini dia udah LED ya, individual. Sekaligus dia ada ambient light yang ngikutin warna di depan. Ini ada kisi AC lagi. Seatbelt belakang dia udah register juga. Di sini tuh, ini bukan apa-apa ya. Ini ada cup holder. Bahan di sini soft touch. Nah nih ya, kalau kita lagi melipat kursi atau pintunya terbuka aja bakal kayak gini nih ambient light-nya nih. Seatbelt di situ rapi, headrest dia adjustable dua-duanya. Pelipatan kursi dia 50-50 dan kursi ini nggak bisa direbahin, dia one step only. Tapi pelipatan kursi dia dari sini ya, nih. Ini ada 2 sisi, begitupun di sisi kiri nih. Jadi kita bisa melipat kursi itu dari bagian sini atau enggak di kanan. Tuh. Serta di sini dia ada sama ya, ada cup holder, armrest sama ambient light nih. Dan dia juga ada kisi AC di belakang. Totalnya AC-nya tadi ini bukan quad zone ya, jadi dia 5 zone. Untuk headroom baris ketiga dia tadi masih ada space nih, tapi nggak terlalu banyak lah buat di belakang. Oke, yuk kita lihat ke bagasi belakang. Yuk sama kita cek posisi kursi terlipat. Ini kalau ngebalikin dia kayak gini ya. Dan nanti dia bakal mundur secara otomatis. Nih. Tuh. Dia nurun sendiri. Tuh, dia ke bawah lagi. Nanti dia bakal kembali ke posisi semula. Nih. Tuh. Untuk rem belakang dia cakram. Profil bannya sama ya, 285/45 ZR21. Ini buat buka tangki bensin, dia minimalnya oktan 95. Nih ya, di sensor remnya kayak gini, dia sudah LED kayak gini. Dia sign-nya juga LED ya, tapi nggak sequential. Tulisannya nih xDrive 40i. Ini X7 ya. Sensor parkir dia lengkap, ada 4 titik. Udah ada kamera mundur. Dan untuk buka bagasi udah elektrik ya. Ini udah power back door.
Dan untuk buka bawahnya juga dia elektrik. Nih, kayak gini. Tinggal ditekan. Nah tuh, dia langsung terbuka secara otomatis. Dan buka bagasi ini bisa diatur suspensi udaranya nih. Jadi kita misalkan kalau lagi masuk mobil nih, tapi mobilnya ketinggian, dia bisa mengatur suspensinya bakal turun secara otomatis. Jadi kayak suspensinya istilah tuh diceperin ya. Tuh. Ini posisi lagi turun. Tuh udah bener-bener langsung terasa. Nah di sini dia cuma cipimanan ya, nggak ada ban serep. Untuk di sini dia ada power outlet, lampu bagasi juga sudah LED. Nah ini nih pelipatan kursinya di sini nih. Dia bisa melipat kursi kayak gini. Nah nih dia kayak gini. Nih ya. Headrestnya bakal turun dulu, baru nanti kursinya bakal terlipat nih. Tapi harus ditahan. Kalau nggak ditahan nanti dia nggak bakal bekerja lagi nih. Ini yang posisi kiri. Kalau sisi kanan sama nih. Biarkah headrestnya turun sendiri, barulah si kursinya terlipat secara elektrik. Nah kayak gini. Kalau mau ngebalikin gimana? Tinggal ditekan sama. Nih kita misalkan yang kiri. Nah dia kursi depan bakal maju dulu buat membuka si headrest baris kedua, maksudnya ketiga nih. Nah, buat tegakannya di kayak gini nih. Tapi kalau ini harus manual ya, buat headrest. Sama ya kanan juga sama tuh. Nanti kursinya kalau misalkan terlalu mundur dia bakal maju dan dudukkan kursi langsung kayak gini. Tinggal diangkat. Nah, kayak gini. Nah, kalau buat ngebalikin ininya sama ya, dia udah elektrik. Untuk nutup bagasi dia bisa dari sini. Ayunkan kaki atau enggak ditekan. Ini ya, desain di belakangnya secara overall. BMW seri X7 yang xDrive 40i yang CKD. Nih. Untuk di belakang dia ada rear wiper, rear defogger, HEMO stop lamp, apple spoiler, dan antena model shark fin. Untuk sisi penumpang depan sama ya kayak di driver, joknya dia elektrik, ada pengaturan reclining, ini leg support ya, sliding, register. Nah nih leg support kayak gini nih, tuh. Kalau ini buat pengaturan lumbar support kayak gitu ya. Dan ini layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang depan kayak gini, tuh. Untuk mesinnya yang X7 ini dia 3000 cc, dia 6 silinder segaris, twin power turbo, tenaganya dia 340 PS dan torsinya 450 Nm. Ya, dia udah ada stud bar-nya. Untuk rom mesin di sini dia sudah dicat, termasuk kap mesin dan sudah lengkap dengan peredamnya. Kap mesin dia juga sudah hidrolik. Untuk drivetrain dia berpenggerak 4-wheel drive, karena ini xDrive juga ya. Oke, demikian video saya mengenai BMW X7 yang CKD xDrive 40i. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, ini tambahan ya. Nanti proses kick sensornya dari luar. Peserta pertama kita bisa buka kunci, tapi posisi bisa unlock atau terkunci. Nah, kalau udah kita tinggal ayunkan kaki kayak gini. Tuh, nanti dia bakal terbuka, termasuk bawahnya juga bakal terbuka nih. Nah, kayak gini. Kalau yang tadi kan dia dibukanya dari tombol tuh. Kalau nutupnya gampang, tinggal kita ayunkan kaki ke bawah kayak gini. Tuh, nanti dia bakal bunyi. Tuh, duduk ke bawah bakal nutup dan bagasi langsung tertutup secara otomatis kayak gini. Oke, sekian tambahannya. Oh, ini tambahan lagi ya. Nah, ini kalau misalnya kita lagi buka pintu dan kita misalkan tutup pintu tapi nggak rapat, nah dia punya vakum nih. Nah tuh,